Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Baik, Pak. Sehat semua ya. Sehat. Baiklah, Pak Buya tolong grafikkan terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berlangsung. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa regular. Berdoa selesai. Karena siapa tidak hadir hari ini, baik para teman yang tidak hadir, tolong informasikan untuk hadir di tempat berikutnya. Bapak akan mengecek kehadiran Anda pada hari ini. Anwar, Pak. Nek, Hadir, Pak. Ilham, Pak. sebelumnya siapa yang bisa menjelaskan kegiatan apa yang dilakukan pada gambar berikut? Yang bisa? Baiklah, kegiatan yang ada di gambar tersebut adalah kegiatan bisnis. Siapa di sini yang bisa menjelaskan apa itu bisnis? Suatu proses atau kegiatan dengan bawa. Baik. Terima kasih kepada Anda. Silakan beri tepuk tangan kepada Anda. Baik, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah proses bisnis dan perkembangan standar akuntansi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik memahami proses bisnis di bidang akuntansi, tahapan proses bisnis akuntansi perusahaan, jasa, dagang, manufaktur, perkembangan standar akuntansi, serta perkembangan aplikasi komputer akuntansi. Kemudian model pembelajaran yang akan Bapak gunakan adalah model problem based learning. Kemudian berikut adalah peta konsep untuk materi kita hari ini. Proses bisnis dan bidang akuntansi. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai bagi perusahaan dan mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks perubahan proses bisnis terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara berulang dan terorganisir. Setiap tahapan melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran dan posisi yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan agar dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Di bidang akuntansi, proses bisnis yang memiliki tahapan yang spesifik dan terstruktur. Untuk memastikan bahwa informasi tersebut dapat diandalkan dan dapat digunakan dalam kegiatan bisnis. Berikut adalah proses bisnis di bidang akuntansi. Yang pertama ada analisis transaksi dan dokumen sumber, kemudian penjumlahan transaksi, kemudian ada mempersiapkan neraca saldo, hingga yang terakhir penutupan neraca saldo. Kemudian ada proses bisnis akuntansi perusahaan, jasa, dagang, dan manufaktur. Akuntansi di setiap jenis perusahaan, jasa, dagang, dan manufaktur memiliki proses bisnis yang secara garis besar sama, namun tetap terdapat perbedaan penting terkait jenis transaksi dan kompleksitas operasional. Berikut adalah perbandingan kegiatan bisnis akuntansi perusahaan, jasa, dagang, dan manufaktur. Setiap jenis perusahaan memiliki
karakteristik proses bisnis akuntansi yang menyesuaikan kebutuhan operasional dan jenis transaksi yang tepat. Kemudian perkembangan standar akuntansi. Standar akuntansi di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi dalam standar akuntansi di Indonesia. Pada tahun 1973 standar akuntansi bernama Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Kemudian pada tahun 1994 PAI berubah menjadi SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang mulai menyesuaikan standar akuntansi internasional. Barulah pada 2009 PAI direncanakan dilaksanakannya konversi SAK ke dan SAK ke International Financial Reporting Standard atau IFRS standar secara bertahap. Hingga pada tanggal 1 Januari 2002 SAK efektif mengembangkan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Hingga saat ini standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia adalah SAK IFRS, SAK ETA, SAK Syariah, SAP, dan SAK BNK. Kemudian untuk materi berikutnya adalah perkembangan aplikasi komputer akuntansi dalam bisnis. Aplikasi komputer akuntansi sangat berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, baik yang berbasis desktop maupun yang berbasis website. Banyak aplikasi komputer akuntansi yang bisa digunakan oleh perusahaan antara lain adalah seperti Accurate, DEA, Zahir, BLB, Winbook, dan lain sebagainya. Saat ini berkembang juga aplikasi akuntansi berbasis Android yang bisa digunakan melalui ponsel pintar. Di antaranya adalah Jurnal, Zero, Jorobook, Bookkeeper, dan lain sebagainya. Baiklah, sebelum kita melakukan diskusi, Bapak ingin melakukan kuis kepada yang bisa menjawab terlebih dahulu. Dipersilakan untuk mengangkat tangan. Yang B, Pak. Ya, apa itu? Aplikasi akuntansi berbasis mobile. Ya, benar sekali. Tepuk tangan kepada Anda. Baik, sebelum kita melakukan diskusi, ini adalah aspek penilaian diskusi kita hari ini. Baik, silakan bagi kelompok yang menjadi kelompok karena hari ini cuma sedikit yang datang, jadi ada satu kelompok yang berisikan satu orang. Kemudian diskusikan terkait apakah kalian bisa menambahkan lagi satu aplikasi komputer akuntansi. Silakan kalian cari dari berbagai sumber mengenai aplikasi komputer apa yang saat ini banyak digunakan di perusahaan serta gabungan. Bapak beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Ya, jangan dibaca aja. Kalau bulan ini. Apakah diskusinya sudah selesai? Bagi kelompok yang sudah selesai, silakan untuk menampilkan hasil diskusinya di depan. Baik, silakan kepada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai aplikasi-aplikasi akuntansi lainnya. Yaitu aplikasi yang sering digunakan, yaitu yang pertama yang kami temukan yaitu ada QuickBooks atau di QuickBooks ini memiliki fitur mengelola keuangan, faktur, laporan keuangan, dan inventarisnya. Keunggulan dari aplikasi ini itu mudah digunakan, maksudnya semua komputer yang kelas ringan juga bisa menggunakan aplikasi ini, lalu fiturnya lengkap dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi bantuan lainnya. Lalu ada Zoho Books, ini aplikasi online yang dapat diakses di mana saja, itulah keunggulannya karena dia dalam bentuk situs. Lalu Zero, keunggulan dari aplikasi Zero ini itu dapat diakses di mana saja, lalu fiturnya lengkap dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok yang telah memberikan hasil diskusinya. Apakah dari kelompok lain ada tambahan lagi? Ada yang ingin ditanggapi? Baik. Dan sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Pak, Silakan pada Alif. kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah standar akuntansi itu terus berkembang untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, serta kebutuhan informasi keuangan formal. Misalnya adopsi international financial reporting standard yang telah dijelaskan tadi, itu di banyak negara untuk menyatukan standar akuntansi internasional agar laporan keuangan lebih mudah dibandingkan dan dianalisis. Selain itu, teknologi seperti digitalisasi dan penggunaan fisik keuangan itu mempengaruhi cara pendekatan dan kemampuan akuntansi. Baik, terima kasih kepada Alif yang telah membantu kita untuk mengumpulkan pembelajaran pada hari ini. Baik, Bapak ingin bertanya sebagai refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan Anda setelah pelajari materi kita hari ini? Baik, apakah ada saran agar pembelajaran kita lebih baik di pertemuan berikutnya? Ditambahkan animasi Pak. Baik, terima kasih atas masukan. Baik, terima kasih atas masukan yang telah Anda berikan. Semoga di pertemuan berikutnya Bapak dapat merangsang pembelajaran yang lebih baik. Baik, untuk tugasnya silakan dikerjakan tugas yang telah Bapak kirimkan, nanti dikumpulkan di buku selanjutnya. Baik, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.